Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Nah, kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring khusus untuk kelas 4, di mana kali ini materi yang akan kita bahas mengenai Isra Miraj. Jadi, untuk anak-anakku semua, baik itu kelas 4A, 4B, 4C, dan juga 4D, silahkan disimak baik-baik penjelasan dari materi ibu ini. Dan seperti biasa, di akhir penjelasan nanti akan ada tugas yang wajib kalian kerjakan. Cara pengerjaannya seperti biasa, silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama dan juga kelas kalian. Oke, kalau begitu silahkan disimak baik-baik penjelasan dari materi yang ibu berikan ini. Semoga dipahami dengan jelas ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi. Jadi materi kali ini adalah mengenai Isra Miraj. Oke, di sini ada latar belakang ya. Jadi, peristiwa Isra Miraj ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan juga gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Nah, kaum kafir Quraisy ini bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan juga paman beliau, yaitu Khadijah dan Abu Talib, meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Nah, ketika kedua orang yang dicintai Rasulullah SAW itu telah tiada, Rasulullah SAW merasakan duka yang sangat amat mendalam, di mana pada saat itu disebut juga dengan tahun kesedihan. Untuk menghibur Rasulullah SAW di masa dukanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah SAW dengan memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa Rasulullah SAW berjalan-jalan. Nah, peristiwa inilah yang dikenal sebagai Isra Miraj. Oke, Isra Miraj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Miraj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 sampai dengan Sidratul Muntaha. Nah, dalam sejarah Islam yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai dengan Sidratul Muntaha. Oke, perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Kemudian, Malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai burak menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya adalah Madinah, Madian, Tursina, dan juga Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Oke, dilanjutkan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan juga Sidratul Muntaha. Nah, di perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia, di mana perjalanan Rasulullah yang ditemani oleh malaikat Jibril, beliau naik di langit pertama.
Di langit pertama ini, Ibu Guru tulis seperti ini ya. Di langit pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Dimana ketika Nabi Adam alaihi salam menengok ke sebelah kanan, di sini kanan ya, beliau akan melihat hitam-hitam sambil tersenyum. Sementara jika beliau melihat ke arah sebelah kiri, beliau juga akan menemukan atau melihat hitam-hitam tapi sambil menangis. Kenapa beliau jika melihat ke arah sebelah kanan tersenyum? Karena di situ terdapat anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam yang masuk surga. Sementara di sebelah kiri, kenapa beliau merasa sedih ataupun menangis ketika melihat ke sebelah kiri? Karena beliau melihat anak cucunya yang dimana dimasukkan ke dalam neraka atau ahli neraka. Itulah alasan Nabi Adam alaihissalam merasa sedih ketika menengok ke sebelah kiri. Nah, dilanjutkan kemudian perjalanan Rasulullah dan malaikat Jibril untuk naik ke langit kedua. Di langit kedua ini beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam dan juga Nabi Isa alaihi salam. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada Nabi Yahya alaihi salam dan juga Nabi Isa alaihi salam, beliau melanjutkan lagi perjalanannya naik ke langit ketiga ya. Jadi beliau melanjutkan perjalanan naik ke langit ketiga. Di langit ketiga ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu dilanjutkan lagi naik ke langit keempat. Di langit keempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Setelah memberikan salam kepada Nabi Idris alaihi salam, Rasulullah akhirnya lanjut lagi perjalanannya naik ke langit kelima. Di langit kelima ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Lalu dilanjutkan naik ke langit keenam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu di langit ketujuh yang terakhir inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril akhirnya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, di langit ketujuh ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga malaikat Jibril akhirnya naik ke Sidratul Muntaha. Ibu Guru tulis di sini ya, biar kalian tidak bingung. Jadi, ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh, Rasulullah dan malaikat Jibril akhirnya naik menuju ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, di mana di Sidratul Muntaha ini di dalamnya terdapat 4 sungai. Lalu kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi ke Mustawa. Ya, di sini Ibu Guru tulis Mustawa, di mana saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Mustawa, beliau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam pertemuan ini diperintahkanlah umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Nah, ketika Rasulullah SAW telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali, akhirnya Rasulullah SAW turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam.
Nah, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa menyarankan agar Rasulullah kembali lagi bertemu dengan Allah dan menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak sanggup untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Ya, terbukti sekarang kita sebagai umat Rasulullah untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari saja itu masih sangat berat ya. Masih ada dari kita sebagian yang melaksanakan atau tidak melaksanakan sholat wajib sebanyak 5 kali dalam sehari. Apalagi kalau kita sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali, pastinya umat Rasulullah SAW, yaitu kita semua, pasti tidak akan sanggup. Jadi Rasulullah SAW naik kembali untuk bertemu Allah dan meminta keringanan. Sholat sebanyak 50 kali ini menjadi 5 kali dalam sehari. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari. Akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kembali turun ke bumi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan perjalanan Rasulullah SAW yang ditemani oleh malaikat Jibril dalam melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi untuk anak-anakku semua, semoga bisa dipahami ya. Dan kita lanjut untuk ke tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, oke anak-anakku semuanya, itulah tadi penjelasan mengenai materi Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Semoga anak-anakku semua bisa memahami makna dari Isra Mi'raj ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yang wajib kalian kerjakan. Seperti biasa, hanya ada 2 soal tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, dimana untuk nomor 1 yaitu tuliskan pengertian dari Isra Mi'raj sesuai dengan pemahaman kalian setelah mendengar penjelasan Ibu Guru tadi. Dan yang kedua adalah tuliskan urutan-urutan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai dengan ke langit ke-7. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan juga kelas kalian. Ibu tunggu sampai dengan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.